Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kajian akidah yang kita ambil dari kitab Lum'atul I'tiqad yang diberi ta'liq atau komentar atau disyarah singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang kekhususan atau keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kekhususan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa umatnya adalah umat yang terbaik. Yang itu Allah sebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Maka hal ini menunjukkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad yang terbaik, ya, yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini sekarang adalah di antaranya para sahabat Rasulullah SAW. Silakan dibuka di halaman 138 ya. Poin yang ke-71. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthmanu Dhun Nurain, thumma Aliyu Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Dan umat Rasulullah SAW yang terbaik adalah Abu Bakar Siddiq, summa Umarul Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, summa Utsman Dzunurain, kemudian Utsman Dzunurain yang memiliki dua cahaya. Adapun Umar digelari Al-Faruq, Abu Bakar digelari As-Siddiq, ya. Summa Ali Al-Murtada, kemudian Ali digelari dengan Al-Murtada radhiyallahu anhum ajmain. Kita akan jelaskan nanti kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq, kenapa Umar disebut Al-Faruq, kenapa Utsman disebut Dzunurain, dan kenapa Ali disebut Al-Murtada. Kemudian kata mu'allif di sini, lima rawa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami mengatakan sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Yang terbaik Abu Bakar, Umar, Uthman, lalu Ali. Fa yablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Dan Nabi SAW mendengar atau sampai berita ini kepada Nabi. Ini para sahabat mengatakan Abu Bakar yang utama, lalu Umar, lalu Uthman, lalu Ali. Urutan seperti ini sampai kepada Nabi. Dan beliau fala yunkiruhu, beliau tidak mengingkarinya. Ya. Kemudian wasahhat ar-riwayatu an Ali radhiyallahu anhu. Dan telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Ali berkata, khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar. Umat yang terbaik atau manusia yang terbaik pada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar. Walau syi'ta sammaita as-salis, ya, walau syi'ta, seandainya engkau mau, ya, la sammaitu atau sammaitu la sammaitu salis. Kalau engkau mau, aku akan mengatakan yang ketiga. Ya. Baik, lalu di poin yang ke-73, warawa Abu Darda, dan Abu Darda telah meriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma tala'at asy-syamsu wala gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin
ala afdhala min Abi Bakrin. Ya. Disebutkan oleh Abu Darda dari Nabi SAW bahwasanya tidaklah matahari terbit atau tenggelam setelah para Nabi dan Rasul yang paling afdal daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Baik, kita baca dulu penjelasan dari Asy-Syaikh di sini. Ya. Di poin ke-71, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq. Dan umat yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi umat Islam yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat itu memiliki kedudukan keutamaan yang bertingkat-tingkat. Tidak sama satu sama lain. Di antaranya yang paling afdal di antara para sahabat adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian khalifah yang 4 yang Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapat petunjuk al-mahdiyin min ba'di setelahku. Yang dimaksud Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Yang terbaik di antara khalifah yang 4 adalah Abu Bakar. Lalu yang terbaik urutan berikutnya adalah al-asyrah al-mubasysyirun bil jannah. 10 yang mendapatkan jaminan surga. Yaitu 4 orang tersebut ditambah 6. Yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, lalu Talha bin Ubaidillah, dan terakhir Abdurrahman bin Auf. Itulah mereka 10 yang dijamin surga oleh Nabi. Kenapa disebut 10 dijamin surga? Karena disebutkan dalam satu hadis. Ya. Disebutkan dalam satu hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang. Ya. Saya ulangi, siapa yang 10? Khalifah yang 4 ditambah 6 orang. Nah, siapa yang 6 ini? Yang pertama Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Amir ibn Al-Jarrah, yang pertama. Yang kedua Sa'ad bin Waqqas. Yang ketiga Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'ad itu ada 2, ada Sa'ad, ada Sa'id. Ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, lalu Az-Zubair bin Al-Awwam, lalu yang kelima Talha bin Ubaidillah, lalu yang keenam terakhir adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian siapa lagi? Berikutnya adalah Ahlul Badr. Ya. Yang ikut perang Badar. Lalu berikutnya lagi yang ikut perang Hudaybiyah. Ya. Kemudian yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah. Itu semua urutan-urutan mereka para sahabat ya. Lalu kemudian terakhir ya Muhajirin secara umum, dan kemudian berikutnya Ansar secara umum. Ya. Itulah tingkatan keutamaan para sahabat. Kata Imam Ibnu Qudamah di sini, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Nama aslinya Abdullah ya. Kemudian ayahnya bernama Uthman yang kenal dengan Abu Quhafah. Kemudian kakeknya Amir. Kemudian beliau ini dari kabilah Bani Taim. Ya. Disebut As-Siddiq karena beliau Abu Bakar ini termasuk di antara sahabat yang demikian cepatnya mempercayai kepada wahyu, membenarkan. Ya. Ketika datang berita tentang Nabi Isra Mi'raj, dalam semalam Nabi dari Mekah kembali ke Mekah, naik ke langit ke-7. Itu orang-orang enggak percaya, bahkan banyak di antaranya murtad saat itu, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kata Abu Bakar, kalaupun Nabi bercerita lebih ajaib lagi dari Isra Mi'raj pun aku beriman, aku percaya.
Maka sejak saat itulah Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Ya. Dan Abu Bakar ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya beliau yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat. Disitulah isyarat bahwa yang lebih berhak untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Isyarat-isyarat tadi berjamaah. Jadi yang lebih berhak menjadi khalifah Abu Bakar dari isyarat yang pertama tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Abu Bakar menjadi imam salat ketika beliau sakit. Itu isyarat, berarti yang berhak untuk memimpin umat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua dari keutamaan Abu Bakar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik dari umat ini adalah Abu Bakar. Bahkan kata Umar bin Al-Khattab, ya, kata Umar bin Al-Khattab, aku rela dipenggal leherku ketika diangkat menjadi pemimpin, sementara di tengah-tengah itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ini menunjukkan betapa kemuliaan, kedudukan, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian masuk Islam di tangan atau melalui tangan Abu Bakar banyak dari kalangan sahabat-sahabat besar. Di antaranya 5 yang dijanjikan surga tadi, seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam melalui jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau melalui tangan Abu Bakar, melalui dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian pula Az-Zubair bin Al-Awwam, demikian pula Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 orang yang dijamin surga tadi masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, dan Abu Bakar banyak disebutkan keistimewaannya dalam banyak Al-Quran. Seperti di surah Az-Zumar, ya. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan yang datang membawa kebenaran dan yang membenarkan dengannya, yang membenarkan terhadap kebenaran tersebut, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini kata para ulama ahli tafsir, ya, yang dimaksud adalah Abu Bakar. Makanya dengan sebab ini Abu Bakar digelari juga As-Siddiq dalam sebagian riwayat. Disebutkan di sini walladzi jaa bis-sidqi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan membenarkan, wa saddaqa bihi, yang dimaksud wa saddaqa bihi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan yang datang membawa kebenaran itu Rasulullah, dan ada orang yang membenarkan terhadap kebenaran tersebut, ulaika humul muttaqun, ya. Mereka lah orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud, yang membenarkan adalah Abu Bakar, yang dibenarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini luqiba bisidq. Oleh karena ini Abu Bakar luqiba bisidq. Ya, sehingga dilaqabi, digelari dengan as-sidq. Nah, dan cepatnya dalam pembenaran. Ya, itu Abu Bakar. Thumma Umarul Faruq. Kemudian Umar Al-Faruq. Nanti juga akan dibacakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang sejarah masing-masing dari Khalifah 4 ini insyaallah, ya. Ini hanya singkat saja. Nah, Umar Al-Faruq, beliau berkunyah Abu Hafs. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu min Bani Adi bin Ka'ab. Jadi kalau Abu Bakar dari Bani Taim, kalau Umar Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Masuk Islam pada tahun ke-6 dari setelah diangkatnya Nabi. Jadi dari masa kenabian, tahun ke-6. Ya. Sekitar 40 orang, ya, lebih, ya, 40 orang dari kalangan laki-laki dan sekitar 11 orang dari kalangan perempuan. Setelah pada masuk Islam baru Umar masuk Islam. Jadi saat itu kaum muslimin ketika Umar masuk Islam, laki-laki ada 40 orang yang sudah masuk Islam dan perempuan ada sekitar 11 orang. Ketika masuk Islam Umar, gembira kaum muslimin. Ya. Karena Umar bin Al-Khattab dulunya adalah
termasuk syaitannya jahiliyah yang paling banyak memusuhi atau yang paling keras penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka semakin nampak Islam di Mekah dengan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar diangkat ya oleh Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, jadi Umar naik menjadi khalifah itu atas ditunjuknya langsung oleh Abu Bakar, diangkat oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar melalui wasiatnya. Nah, jadi naiknya khalifah itu boleh dengan wasiat ya, wasiat pemimpin sebelumnya seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lalu summa Utsmanu Dzurnain. Taib, kenapa Umar disebut Al-Faruq? Ya, Al-Faruq artinya pembeda. Lianna Allah faraqa islami bainal haqqi wal batil. Ya, karena dengan keislamannya Allah membedakan, memisahkan yang hak dengan yang batil. Dan itu ada beberapa riwayat. Di antaranya Imam Ibnu Asakir meriwayatkan, ya, dan juga dibawakan oleh Ibnu Jauzi, ada sebuah riwayat asal dari Ibnu Abbas bahwasanya bertanya kepada Umar seorang dari sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, kenapa Umar disebut Al-Faruq? Maka fa akhbarahu bi qissati islamihi at-tawilah. Maka dikisahkanlah tentang kisah masuk Islamnya Umar yang panjang, ya. Lalu ketika masuk Islam, dan saat itu Rasul SAW ketika Umar masuk Islam dalam keadaan dakwah sembunyi-sembunyi gitu, dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Lalu ketika Umar masuk Islam, Umar tidak setuju. Kenapa harus sembunyi-sembunyi dalam dakwah? Bukankah kita di atas kebenaran? Ya, makanya kata Umar, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Ya, bukankah kita di atas kebenaran? In mitna wa ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya. Bukankah kita di atas kebenaran? Itu. Walaupun kita hidup atau mati, kata Nabi, bala. Iya, hidup mati kita di atas kebenaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala waladhi nafsi biyadihi innakum alal haq. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, kita atau kalian di atas kebenaran. Ya. Di atas kebenaran. Kalaupun kalian mati, walaupun kalian hidup. Lalu Umar mengatakan, kalau begitu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi, wahai Rasulullah? Ya. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Maka dengan sebab itu, ya, keberanian Umar, ya, akhirnya para sahabat timbul keberanian. Ya. Fafimal ikhtifa, kenapa kalau gitu kita sembunyi-sembunyi? Waladhi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutus engkau wahai Rasul dalam kebenaran, kita akan keluar. Ya. Kita akan keluar. Dan kita akan keluar dalam dua barisan. Hamzah satu barisan dan aku satu barisan. Ya. Maka berjalanlah mereka keluar menampakkan keislamannya. Nah, pada saat itulah kemudian, ya, di pasamani Rasulullah SAW yauma idzin al-Faruq. Ya. Pada saat itu Rasul menamai aku dengan Al-Faruq. Ya. Wa faraqa bainal haqq wal batil, yakni membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi keluar masuk ke Masjidil Haram terang-terangan saat itu. Ya. Nah, itulah sebab penamaan Al-Faruq.
Lalu Utsman, nah adapun Utsman summa Utsmanu dzunuraini. Lalu Utsman dzunurain. Kenapa Utsman dinamai dzunurain? Dan beliau berkunyah Abu Abdullah Utsman bin Affan, ya, bin Umayyah, dari Bani Umayyah, ya, Utsman bin Affan. Beliau disebut dzunuraini, ya, dan ini penamaan dzunuraini dikenal di zaman para tabi'in. Yani tidak dikenal di zaman Rasul. Dzunuraini hanya dikenal di zaman tabi'in. Disebut Dzunuraini yang memiliki dua cahaya karena beliau menikahi lianahu tazawaja bintai an-nabi, menikahi dua putri Nabi, ya, namun wahidatun ba'da wahidah atau wahidatan ba'da wahidah, yakni satu demi satu, tidak sekaligus. Jadi menikah pertama dengan Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Ruqayyah meninggal, lalu kemudian menikah dengan Ummu Kulthum. Ya, menikah Ruqayyah di tahun ke-2 Hijriah, kemudian menikah dengan Ummu Kulthum. Ya. Di antara keistimewaan Utsman radhiyallahu anhu, pertama beliau berhijrah, hajara hijrataini. Ya. Berhijrah 2 kali dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara keutamaan Utsman. Kemudian yang kedua, diberi kabar gembira oleh Nabi dengan surga. Ya. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan diberikan kabar gembira oleh Nabi dengan masuk surga. Nah, dan beliau ini memiliki sifat pemalu, namun malu yang terpuji. Ya. Dan termasuk sahabat Utsman ini yang membeli sumur, ya. Sumur yang sumur ini diwakafkan untuk kaum muslimin. Ya, disebut dengan Bi'ru Rumah. Dan itu diwakafkan bagi kaum muslimin. Kemudian juga dikenal ketika perang Usrah, ya. Jaisul Usrah namanya, perang dalam masa sulit saat itu, peceklik. Dan Utsman mempersiapkan alat-alat perang dan kendaraan-kendaraan perang, harta untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Madhara Utsman ma amila ba'dal yaum." Utsman setelah beramal ini enggak ada yang memudaratkan baginya. Ini dijamin selamat Utsman setelah melakukan amal ini. Ya. Saking gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diperbuat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian summa Ali al-Murtada, kemudian Ali al-Murtada. Ya. Ali radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan yang didudukan, ditempatkan setelah Utsman, dan dulu ada khilaf antara Utsman dengan Ali mana yang utama, namun yang rajih akhirnya dan yang kuat serta akhirnya disepakati oleh ahli sunnah adalah bahwa yang utama adalah Utsman kemudian Ali. Yani tartibuhum fil fadli ka tartibihim fil khilafah. Keutamaan atau urutan dalam keutamaan sama dengan urutannya seperti dalam urutan kekhalifahan. Yani Utsman baru Ali. Awalnya memang ada khilaf ulama ahli sunnah, namun akhirnya dirajihkan dan itu menjadi ijma bahwa yang benar Utsman lebih utama dari Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman baru kemudian Ali. Ya. Taib. Ali bin Abi Thalib, beliau Abul Hasan gelarnya, kunyahnya Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Ya. Termasuk yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Al-Gilman, dari kalangan anak muda atau dari kalangan anak-anak. Ya. Dan di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, ketika perang Khaybar itu Nabi memberikan bendera kepadanya. Dan Ali saat itu sakit mata. Kemudian kata Nabi, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang dia cinta Allah, cinta Rasul, dan Allah Rasul pun cinta kepada dia. Ya. Maka para sahabat jadi kepengen diberi bendera saat itu karena dia cinta, dicintai oleh Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul, dan
dia pun Ali mencintai Allah dan Rasul. Ketika bendera diberikan kepada Ali, nyata dan jelas berarti Ali termasuk di antara yang memiliki keutamaan. Di antara keutamanya adalah apa? Cukup yang menjadi keutamaan hadis ini bahwa Ali dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, adapun Ali bin Abi Thalib disebut dengan Al-Murtadha, yang diridhoi, adalah saat Nabi SAW mengatakan kepada Ali, apakah engkau tidak ridha, hai Ali, bahwa engkau adalah perbandingannya seperti aku dengan Musa, seperti Musa dengan Harun. Ya, apakah engkau tidak rela, tidak ridha, hai Ali, bahwa bandinganmu adalah dengan aku, yakni seperti Musa dengan Harun. Namun tidak ada nabi setelah aku. Artinya kalau Nabi Musa dan Harun, dua-duanya nabi, adapun Nabi Muhammad dengan Ali, bandingan seperti itu tapi tidak menjadi nabi, maka disebutlah Ali Al-Murtadha. Ya. Taib. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai kepada mereka semuanya. Jadi khalifah yang 4. Ya. Kemudian lima rawa Abdullah ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi Imam Ibnu Qudamah membawakan dalil bahwa itulah urutan sahabat yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yaitu riwayat dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Ya. Kami mengatakan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiha Abu Bakrin. Seabdal umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, summa Ali, lalu Ali. Ya. Fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Sampailah perkataan kami ini kepada Nabi, dan beliau Nabi tidak mengingkarinya. Ya. Jadi para sahabat meyakini hal tersebut, bahwa yang utama Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali, sampai kepada Nabi ketika Nabi masih hidup itu, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengingkarinya. Berarti maknanya setuju beliau ini bahwa urutan sahabat seperti itu. Wa sahhati riwayatu an Ali radhiyallahu anhu, dan juga telah sahih riwayat dari Ali annahu qala, bahwasanya Ali berkata, khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin thumma Umar. Sebaik-baik dari umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Walau syi'tu lasammaitu tsalits. Kalau aku mau, aku akan bisa mengatakan yang ketiganya siapa. Yang dimaksud jelas tadi, yang ketiga Utsman, yang keempat adalah Ali. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dan riwayat yang dimaksud dari Ali ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Ya. Nah, wara Abu Darda, poin ke-73, dan diriwayatkan oleh Abu Darda ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ma tala'ati syamsu wala gharabat ba'da nabiyyina wal mursalina ala afdhala min Abi Bakrin. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, tidaklah matahari terbit atau tenggelam setelah Nabi dan Rasul yang afdal daripada Abu Bakar. Jadi di muka bumi ini sebaik-baik itu manusia adalah Abu Bakar setelah para Nabi dan Rasul. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis dalam sanadnya lemah, hadis yang ini, yang Abu Darda ini. Ya. Dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis-hadis yang menguatkan tentang keutamaan Abu Bakar banyak di hadis-hadis yang lain. Ya. Taib. Kemudian wa huwa, dan dia, siapa dia yang dimaksud? Wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah ba'da nabi. Ya.
Yang dimaksud adalah Abu Bakar. Yang dimaksud yakni Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Lebih berhak dari makhluk-makhluk Allah, dari manusia untuk menjadi khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, kenapa dia lebih berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li fadlihi, Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah karena keutamaannya. Ya, li fadlihi, karena keutamaannya. Wa sabiqatihi, dan karena keterdahuluannya dalam masuk Islam. Ya. Li fadlihi wa sabiqatihi. Dan dalil yang menunjukkan Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah, ya, dibandingkan Umar, Utsman dan Ali, tadi sudah saya katakan. Yang pertama apa? Taqdimuhu lis-shalah bin nasi fi waqti maradihi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sakit, Nabi memerintahkan sahabat tetap salat dan Nabi menunjuk Abu Bakar menjadi imam salat. Bukankah yang berhak menjadi imam salat saat itu lebih pantas lagi untuk menjadi imam urusan-urusan dunia? Al-jawab bala. Lebih berhak tentunya. Ya. Maka disitulah ahli sunnah wal jamaah berdalil bahwa Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah, tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada orang-orang yang lainnya. Bahkan Syiah yang ekstrem mengatakan Ali lebih berhak menjadi nabi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Syiah yang lebih rusak lagi mengatakan Ali lebih berhak jadi Tuhan. Ya. Jadi orang-orang Syiah itu ekstrem bermacam-macam. Ada yang mengatakan Ali lebih berhak jadi khalifah. Ada yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi nabi. Jadi malaikat Jibril telah berkhianat, khanal amin. Jibril yang terpercaya itu telah berkhianat, jadi memberikan wahyu kepada Muhammad, harusnya kepada Ali. Dan lebih ekstrem lagi mengatakan la ilaha illa Ali, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Ali. Seperti Syiah Nusairiyah, ya. Syiah Nusairiyah, Syiah Batiniyah. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berdalil Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah dari seluruh sahabat, baik Abu Umar, Utsman dari Ali, apalagi yang selain mereka. Apa alasannya? Bahwa Nabi menunjuk Abu Bakar menjadi imam. Sebagaimana kata Nabi SAW, muru Abu Bakrin bis salah. Ya. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Dan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi ini isyaratun ila khilafatihi. Ini isyarat kepada kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Terus yang kedua, Abu Bakar lebih berhak menjadi khilafah adalah mawarada fi fadlihi wa manaqibihi al-azimah, yaitu karena keutamaan Abu Bakar, ya, yang disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya hijrah bersama Nabi, ya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Taubah. Ya. Di dalam surah Taubah ketika Allah menyebut, ya, Saniya tsnaini idhuma fil ghar, dua orang sedang berada di dalam gua. Ya, idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena sungguhnya Allah berserta kita. Ini surah Taubah, jemaah, ayat yang ke-40. Fad la tahzan, kenapa tidak la takhaf, jangan takut, Allah beserta kita. Tapi diungkapkan dengan jangan bersedih. Kenapa jemaah? Karena Abu Bakar tidak takut sama sekali. Abu Bakar tidak takut mati. Ketika bersama Rasul berdua dikejar oleh musuh, orang-orang kafir mau dibunuh, Abu Bakar tidak takut mati. Tapi Abu Bakar bersedih ketika Nabi terbunuh. Berarti Islam akan lenyap, Islam akan hilang. Itu yang Abu Bakar sedihkan. Ya, karena besarnya kecintaan kepada Nabi SAW, besarnya kecintaan kepada agama ini. Makanya ungkapan yang sangat bagus sekali dalam Al-Quran, tidak dikatakan la takhaf, tapi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, kata Nabi, karena sungguhnya Allah beserta kita. Ya. Demikian pula
tasdiquhu li Nabi. Yang kedua, Abu Bakar memiliki keutamaan membenarkan kepada Nabi. Ya. Membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la," kata Nabi, ketika aku diutus, apa kata kalian? "Innallaha ba'atsani ilaikum." Allah mengutus aku, kata Nabi, untuk kalian. Faqultum, lalu kalian mengatakan kadzabtum, engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar, tapi Abu Bakar mengatakan apa? Sadaqa. Sadaqa, sadaqta. Engkau benar wahai Rasulullah. Jadi demikian cepatnya Abu Bakar dalam membenarkan apa yang datang dari Nabi sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Dan itu diungkapkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaq. Aku diutus oleh Allah kepada kalian lalu kalian katakan engkau dusta. Namun Abu Bakar mengatakan engkau benar. Ya. Dan Abu Bakar membela aku, kata Nabi, dengan hartanya, dengan nyawanya. Jadi demikian utama sekali Abu Bakar Siddiq dalam hal keutamaan dan fadilah, maka lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ya. Nah. Dan banyak yang lain-lain. Terus dalil yang ketiga, dalil yang menunjukkan Abu Bakar berhak menjadi khalifah apa? Yang ketiga, ijma'u sahabah ala mubaya'atihi. Kesepakatan para sahabat atas baiatnya. Jadi ketika semua sahabat membayat, termasuk Ali bin Abi Thalib yang ikut membayat Abu Bakar menjadi khalifah. Ini berarti ijma, dan ijma sahabat sebagai dalil. Ya. Jadi minimal ada tiga alasan Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lainnya. Apa yang pertama tadi? Taqdimuhu li salah bin nasi fi waqti maradihi sallallahu alaihi wasallam. As-tsani, yang kedua, ma warada fi fadlihi wa manaqibihi al-'azimah. Dan yang ketiga ijma'u sahabati ala mubaya'atihi. Ya. Ijma'u sahabati ala mubaya'atihi. Nah. Lalu wa huwa ahaqqul khalqillah bil khilafah ba'da an-nabi. Ya, li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdimin nabi lahu fi salati ala jami'i sahabah. Dan karena Nabi mendahulukan beliau Abu Bakar, ya, untuk mengambil salat pada seluruh sahabatnya. Wa ijma'i sahabati ala taqdimihi wa mubaya'atihi. Dan ijma'nya sahabat di dalam mendahulukan Abu Bakar, ya, sebagai khalifah lalu membaiatnya. Walam yakunillahu liyajma'uhum ala dhalalah. Dan Allah tidak menjadikan mereka bersepakat dalam kesesatan. Ini